Pasti semua orang ingin mempunyai mimpi ya, maupun kecil, sedang ataupun besar ya. Jadi pada saat penelitian ini saya mencoba membayangkan ya atau menganalogikan seperti air yang menetes ya di air yang tenang gitu ya. Kalau air menetes itu kan bisa menimbulkan riak. Jadi harapannya sih dari talenta yang dipunya gitu ya, ingin bersumbangsi ataupun bisa juga menjadi pendorong untuk masyarakat, atau bisa juga ya misalkan saya membuat seperti ini, orang lain bisa terpikir lebih jauh lagi, maksudnya terinspirasi, ya silakan saja. Yes, hari ini saya kedatangan tamu spesial, muda, cantik, pinter pula, dan gak kaleng-kaleng. Pokoknya hari ini saya akan ngomongin isinya daging semua. Dan kita akan tahu beliau perempuan tapi jago IT. Sudah hadir tengah-tengah kita. Siapa dia? Yaitu Dr. Maria Serafina Astriani Eskom MTI. Wow, namanya panjang, luar biasa. Gelarnya juga panjang. Hadir tengah-tengah kita. Dan sudah hadir, yaitu biasa disapa Sera atau Dokter Sera. Apa kabar? Luar biasa Pak Haris. Luar biasa ya. Aduh, saya hari ini kayaknya ngomongnya agak-agak belibet nih, grogi soalnya mau ngobrol sama Sera ini dan kita akan banyak hal ya gitu ya. Ini kelihatannya seger, rahasianya apa sih? Ya biasalah, makan, minum, tidur. Oh gitu ya. Lagi. Oh oke ya. Aja yang daging semua Pak. Daging. Apalagi semenjak COVID ya. Ya lumayan. Lumayan ya. Naik turun gitu ya. Oke, baik. Cerita sedikit, siapa sih sebenarnya Sera ini gitu ya. Dan hari ini beliau akan cerita ke kita semua dan saya akan ngobrol. Ada salah satu yang dia ciptakan dan ini menjadi menarik gitu ya. Dan kita akan ngobrol banyak dengan Sera itu sendiri. Tapi sebelumnya pengen tahu nih, ini masih muda tapi udah jadi dokter nih. Ini belajar mulu, kapan mainnya nih? Kapan mainnya? Kok bisa sih? Kok bisa gitu? Perempuan pula gitu kan? Di IT pula gitu kan nggak banyak perempuan di IT gitu ya. Kayak makhluk langka ya Pak ya. Makhluk langka ya. Gimana? Ya jadi ya sebetulnya apa ya, nggak ada rahasia khusus. Jadi play hard, work hard, study hard ya, ulang-ulang aja lagi. Oh, aduh. Hard juga, gitu. hard juga lah. Gitu ya. Tapi sempat main dong, kan? Iya. Kalau mainan sih ada di HP. Oh, ada ya. Oke, menarik sih sebenarnya. Tadi kita sebelumnya juga ngobrol juga kan, pengen tahu sebenarnya dokternya nih waktu itu meneliti apa sih? Share kan dunia IT kan cukup luas gitu ya. Waktu itu ngobrol ngobrol sih gitu ya. Waktu itu pembahasan penelitian di S3-nya itu ngomongin apa tuh? Iya. Jadi penelitian saya membahas tentang human fall detection. Apa? Human fall detection. Human fall detection. Ya. Mendeteksi orang jatuh gitu? Betul sekali. Wow, ini gimana ceritanya gimana? Jadi kan dahulu itu mungkin apa ya? Kalau kita pakai device gitu, misalkan jam tangan ataupun HP ya. Kalau misalkan posisi HP kita tidak tepat ataupun cara pakai yang tidak tepat, orang jatuh itu kan tidak bisa dideteksi. Nah di sini saya mencoba mengusulkan unconstrained position untuk human fall detection. Maksudnya adalah kalau kita pakai HP, posisi apapun juga itu bisa dideteksi oleh machine learning modelnya. Oke. Itu gimana tuh? Kalau di luaran tuh gimana tuh? Misalnya orang lagi ngapain atau seperti apa gitu ya? Ya, baik, sebetulnya tujuan utamanya adalah bisa digunakan oleh orang lanjut usia ataupun orang memang mempunyai kebutuhan khusus, maksudnya perlu diperhatikan misalkan orang sakit jantung, kemudian demensia dan lain-lain. Jadi pada saat mereka menggunakan alat tersebut dan dideteksi jatuh,
akan ada alert untuk ke misalkan orang yang pemantaunya gitu. Atau memang orang yang bisa dikontak pada saat emergency. Tapi di sini fokus saya adalah untuk modelnya, untuk mendeteksi jatuh. Oh, oke. Jadi sudah sampai sejauh itu ya harusnya ya. Memang kebutuhannya sekarang ini atau latar belakang akhirnya dibuat seperti itu, banyak problem kaitannya dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Iya, jadi memang lansia sebagian besar seberjalannya waktu, maksudnya semakin kita tua itu kan orang untuk jatuh itu semakin besar. Oke. Biasanya kan kalau jatuh itu bisa menimbulkan misalkan patah tulang, yang bisa tidak sadar, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian. Iya, kayak yang ada juga beberapa cerita gitu ya, kayak orang jatuh dari kamar mandi gitu kan ya. Itu juga bisa didetek dengan hasil penelitian ini gitu ya. Ya, jadi sebetulnya model itu nanti bisa dipasangkan di dalam wristband. Jadi itu bisa juga diterapkan di device apapun. Wah, menarik ya. Belum ada ya memang di dunia ini, atau mungkin di Indonesia sendiri detection orang jatuh itu. Ya, sebetulnya deteksi untuk orang jatuh sudah ada, tapi di sini saya memfokuskan agar pada saat alat tersebut dipakai, posisi apapun juga, itu tetap bisa dideteksi jatuh. Karena saya sudah compare gitu dengan metode ataupun model yang ada saat ini, kan orang tersebut dapat dideteksi menjadi kan seorang tersebut dideteksi jatuh itu saat ini 70%. Kalau misalkan posisinya unconstrained, maksudnya artinya alat itu harus diposisikan seperti yang misalkan buku manualnya menyarankan. Jangan kita kan di sini kan bisa aja ya pakainya sesuka hati gitu, suka-suka gitu ya. Tapi sasaran dari saya. Oke. Wah, menarik nih sebenarnya ya. Ke depan potensi ini akan besar gitu ya. Ke depan akan diapain tuh model tuh sistem ini? Dikembangkan lagi atau benar-benar akan dikomersialisasi? Punya mimpi ke sana? Mimpi besar sih pasti ada sih. Saya doakan gitu ya. Oke, kita nggak akan bahas tentang hasil penelitian S3 itu ya, tetapi ada yang menarik gitu ya dari penelitian tadi ya, dan ya dari penelitian itu saya pikir juga memberikan dampak yang luar biasa ya buat masyarakat itu sendiri gitu ya, penemuan yang tadi disampaikan. Tapi kita nggak bahas itu, tapi ada satu hal yang kalau saya lihat bahwa Shera ini dunia IT ini udah menjadi kehidupan atau udah masuk ke dalam kehidupannya Shera gitu ya. Kenapa? Perempuan kan mungkin tidak banyak gitu ya. Apakah memang ketemu klik bahwa dunia IT adalah dunia saya, atau memang bahwa ya udah memang menjadi kehidupan dalam sehari-hari? Bagaimana Shera kaitan dengan dunia IT, terutama perempuan malah gitu ya? Ya. Mungkin kalau ngelihat atau ngingat-ngingat zaman dulu lah, jadul gitu ya. Dulu pada saat SD pernah di sekolah ada pelajaran komputer, dan di situ kan ada codingan, suruh bikin kayak program kecil. Di situ saya ngeliat kok ngerasanya kok gampang banget gitu ya. Maksudnya bukan berarti saya pintar atau bagaimana, tapi mungkin karena saya suka, jadi menganggap hal itu gampang. Terus passion itu semakin jadi pada saat SMU ya, karena pada saat SMU itu ada klub komputer, terus kemudian ada lomba komputer, terutama website. Mulai dari situ sih akhirnya ya cinlok lah. Nggak merasa minder bahwa saya perempuan gitu, terus teman-temannya laki-laki gitu kan paling banyak gitu ya. Gimana untuk menghadapi hal itu? Ya memang kenyataannya seperti itu ya. Di kelas waktu kuliah juga kebanyakan laki-laki sih. Justru itu jadi motivasi. Oh, perempuan gak boleh kalah. Ayo gitu ya. Justru motivasinya karena di sana banyak laki-laki. Gitu ya. Dan saya paling cantik sendiri ya. Saya bidadari sendiri gitu ya di laki-laki itu. Enggak lah itu. Oh enggak ya gitu ya. Oke. Ada teman-teman yang lain, tapi enggak lah kira-kira mencari jodohnya kali ya. Iya. Saya pikir saya sekilas membaca dan melihat gitu ya bahwa
sangat passion sekali nih di Sierra ya. S1-nya dan lean sekali gitu ya. S1-nya komputer, S2-nya juga komputer, S3-nya komputer, dan dalam dunia keseharian pun juga mengajar juga di komputer juga ya, computer science, dan memang ini menjadi salah satu hal saya pikir wah ini emang dunianya Sera nih gitu ya. Nah dan saya juga sempat baca gitu ya Sera sekilas sebelum saya ngobrol juga, dan ternyata juga apa yang kerja keras yang dilakukan sama Sera itu bisa menghasilkan yang luar biasa nih kan. Baru-baru ini juga kan 40 tahun BINUS menganugerahi 40 hasil riset kontribusi yang berdampak gitu ya dalam rangka 40 tahun BINUS. Saya pikir ini apresiasi penghargaan dari lembaga terhadap Sera atas kerja keras atau memberikan kontribusi buat terutama dunia IT yang memberikan dampak buat orang banyak. Ya sekali lagi selamat ya buat Sera. Dan satu hal lagi juga bahwa Sera juga masuk ke dalam benar ya dalam proyek Bina Nusantara, BINUS Riset untuk Nusantara, Brun, benar ya? Iya. Wah tuh itu gimana ceritanya bisa sampai ke situ tuh? Apa yang akhirnya Sierra ini menjadi saya bangga gitu. Saya kebetulan juga background saya IT loh, background saya. Tapi kok saya nggak bisa kayak Sierra gitu. Saya pikir wah ini apresiasi. Saya harus ngobrol dengan Sierra itu sendiri. Gimana tuh sampai akhirnya apresiasi itu bisa didapatkan dari Sierra gitu ya terhadap apa yang dilakukan selama ini mungkin? Ya, mungkin sebetulnya semua hal yang dilakukan itu sebetulnya modal nekat sih. Gitu ya? Ya, tapi untuk riset BINUS untuk Nusantara, Brun, ya, itu sebetulnya saya lihat sebelum ada COVID gitu. Jadi waktu dulu pernah lihat gitu di berita ya, lihat dari internet gitu. Wah, ada driver, maksudnya untuk delivery makanan gitu, yang pernah konsumsi makanan, punya customer gitu, terus kemudian pernah meludahi juga makanan customer karena mungkin kesel kayak gitu ya. Nah dari situ sebetulnya jadi terutama ya saat ini kan ada COVID ya, kita kan tahu COVID itu kan menular melalui medium udara. Dari situ saya berpikir wah sekarang ini kan para UKM penjual makanan itu kan agak kesulitan gitu ya untuk jual makanannya. Jadi maksudnya kan susah untuk membuka kedainya ataupun gerainya itu onsite gitu ya. Maksudnya makan di tempat gitu ya. Kemudian mereka mencoba delivery, tapi di sini kan mungkin orang khawatir, aduh bagaimana ya kalau misalkan delivery-nya itu makan makanan saya terus misalkan terkontaminasi ya jangan sampai itu ya, ataupun diludahi dan lain sebagainya. Nah dari situ timbullah ide untuk membuat suatu kotak makanan yang dibekali oleh IoT, yang dimana kotak tersebut hanya bisa dibuka oleh orang yang memang bersangkutan. Misalkan orang itu memesan gitu. Jadi orang tersebut yang hanya bisa membuka kotak tersebut gitu. Namanya sih BeDeli Box. Oke. Ya, Better Delivery Box. Jadi Sierra ini bersama tim yang memang sengaja saya undang ini untuk ngobrol akan bicara tentang BeDelivery Box, benar ya? Ya, BeDeli Box. BeDeli Box, BeDeli Box, yaitu ini sebuah sistem aplikasi atau services yang disampaikan atau yang dibuat untuk tadi ya bagaimana menyiasati tadi ya masalah kondisi permasalahan tadi makanan jangan sampai terkontaminasi. Kalau yang delivery biasa kan itu terbuka begitu saja dalam arti tidak dilindungi apapun gitu ya, hanya mungkin pembungkus saja. Tetapi Sierra dan tim ini untuk menciptakan BeDeli Box yang tadi disampaikan gitu ya, menawarkan sebuah delivery yang dalam bentuk box supaya terlindungi, betul begitu ya? Ya betul sekali. Jadi ini risetnya kolaborasi juga sih dari FOCM Computer Science, saya dengan Mbak Nurul, kemudian ada dari DKV Pak Pio. Oke. Aduh, ini kolaborasi nih. Ya, kita kolaborasi bertiga. Oke.
Ya, sejauh ini apa yang dilakukan terhadap Bideli Box itu sendiri sih, Syera? Ya, baik. Jadi sebetulnya Bideli Box itu adalah satu buah nama, satu paket gitu, terdiri dari hardware yang tersendiri, kemudian terdiri dari software. Ya. Mungkin kita bisa bayangin Bideli Box itu seperti kotak pengiriman makanan yang kita biasa lihat gitu. Kotaknya seperti itu, tapi di dalamnya ada suatu kotak khusus yang bisa hanya dibuka dari aplikasi, ya. Aplikasinya pada saat kita misalkan dalam aplikasi itu muncul alert ke customer, makanannya sudah sampai, apakah mau dibuka kotaknya, unlock, klik OK, kemudian kotak tersebut akan terbuka dan bisa diambil makanannya. Oh ya, saya nggak kebayang. Jadi itu nanti ada yang nganterin boxnya kan sebenarnya kan? Iya. Sampai ke rumah kan gitu kan? Betul. Jadi bisa digambarkan atau dibayangkan itu seperti delivery pada umumnya seperti biasanya. Ya. Jadi di dalam kotak itu ada kotak lagi. Dalamnya ada pintu, kemudian kunci. Oke, dan itu yang akhirnya nanti yang mengizinkan untuk buka itu adalah si yang mendeliverinya atau yang mendelivery makanannya. Yang mengizinkan membukanya adalah orang yang memesannya. Yang memesannya kan gitu ya. Wow, menarik ya. Tapi kalau nggak diizinin nggak kebuka dong tuh makanan. Iya, betul. Apa yang maksudnya box itu hanya dalam bentuk box atau memang ada ramuan-ramuan tertentu yang akhirnya itu jadi higienis atau mungkin tidak seperti box biasanya yang begitu saja gitu ya. Yang ditawarkan. Jadi, boxnya itu kalau kita bisa bayangkan itu seperti ada komponen yang untuk bisa membuka kunci pintunya. Kemudian ada komponen yang terhubung dengan internet, maksudnya biar bisa berkomunikasi ya antara customernya yang memesan makanan dengan si box tersebut. Jadi kalau customernya klik unlock gitu, boxnya terbuka. Wow, ini di Indonesia udah ada belum sih model pendekatan ini? Bagaimana ya? Sampai saat ini sih saya mencoba melihat mungkin belum ada. Saya coba juga ya. Saya sih belum pernah dengar ya. Artinya ada spesial lagi gitu. Makanya saya tadi ingin coba tanyakan sebenarnya bedanya apa sih dengan delivery yang biasa gitu ya, dengan Deli Box itu sendiri. Oh ternyata Deli Box ini menawarkan ada box khusus lagi yang ditawarkan untuk bisa menambah higienis dari barang atau makanan yang memang yang telah dipesan oleh pemesannya gitu ya. Dengan maksud sih memang karena kan kalau melihat cerita-cerita di internet gitu, dengan maksud biar makanan itu tidak dikonsumsi sembarangan, apalagi sekarang ya COVID ya, takut pemesannya itu tertular oleh virus dan lain sebagainya. Iya, sejauh ini sudah ada yang gunakan atau memang baru masih dalam prototype atau seperti apa? Ya, saat ini sudah ada yang menggunakan salah satu UKM yang menjual roti. Oke. Kalau saya kan juga coba minta masukan bagaimana nih Bideli Box, karena sejujurnya ya pada saat saya coba sampaikan gitu, dia juga baru pertama kali gitu tahu tentang ide seperti ini. Jadi karena kan bisnisnya itu kan saya nggak megang, maksudnya kan saya hanya tahu Bideli Box gitu, tapi kan yang menggunakan atau merasakan adalah UKM tersebut. Jadi saya coba meminta pendapat, ada nggak masukan atau feedbacknya gitu ya. Sampai sejauh ini positif. Tapi mungkin yang bisa dikembangkan lebih lanjut adalah pada saat ada kasus, ya. Misalkan UKM tersebut ingin mengirim 2 buah misalkan roti ke 2 tempat yang berbeda. Nah, itu bagaimana? Nah, di situ sih kita mulai ter-challenge ya. Tantang untuk mencoba menyelesaikan masalah itu lagi. Oke, mau sampai kapan nih Deli Box akan dikembangkan? Punya mimpi? Ya kita harapkan bahwa apa yang diciptakan ini kan harusnya bisa memberikan
nilai manfaat lebih besar lagi gitu ya. Konsep yang disampaikan atau service yang dilakukan oleh Daily Box ini kan menjadi satu yang menjadi pembeda, dan kita pikir memang di saat COVID ini justru tingkat kebutuhan higienis akan sesuatu baik makanan maupun yang lain kan tinggi gitu ya. Dan ini menjadi satu positioning kalau menurut saya sih dari box itu sendiri, Daily Box itu sendiri sih gitu ya. Nah, bagaimana melihat potensinya akan sebesar apa bersama tim, dan kira-kira bagaimana ke depannya potensi si Daily Box itu sendiri sih? Ya, baik. Untuk Daily Box, sebetulnya dari pertama, dari awal sih kita mencoba memposisikan ini bukan hanya sekedar seperti project, tapi bisa juga mengarah ke arah startup seperti itu. Karena kalau saya lihat sih saat ini saya belum, mungkin bisa koreksi ya kalau saya, belum pernah melihat delivery box yang seperti itu. Jadi kita ingin mencoba mengembangkan kembali, terutama dengan feedback yang didapatkan dari UMKM tersebut, karena kan yang mereka sehari-hari lah yang lebih tahu gimana. Kita coba mengembangkan lah, dan semoga ya harapannya sih bisa menjadi lebih baik gitu. Nanti terbuka juga kalau misalkan ada investor gitu. Ya mudah-mudahan dengan obrolan kita ada investor yang masuk mungkin. Amin. Amin. Tapi the idea is really good gitu ya. Dan ini saya melihat juga potensi ke depan ada gitu ya. Dan ya terutama untuk era COVID ini udah nggak bisa hilang dan memang akan hidup bersama kita gitu ya. Banyak solusi-solusi yang juga harus dihasilkan gitu ya, supaya kita hidup ini bisa lebih tenang gitu ya, tidak ada ketakutan hal ini. Dan Daily Box saya pikir juga menjadi sesuatu hal yang patut dipertimbangkan dan bahkan akan digunakan sehari-hari, tinggal sejauh mana nih gitu kan keberadaan dari Daily Box itu sendiri. Tapi saya appreciate lah untuk hal itu gitu ya. Bagaimana supaya teman-teman bisa mengembangkan lagi gitu ya. Nah, bicara tentang apa yang diciptakan gitu ya, tentunya juga ini pasti dilatar belakangi dengan apa sih yang harus, atau apa sih yang saya bisa kontribusikan gitu ya, atau Syara dan tim ini bisa kontribusikan gitu ya. Nah, apakah memang hal-hal seperti itu justru menjadi bagian dalam kehidupan Syara, bahwa apa yang dihasilkan, penelitian yang dilakukan itu tentunya juga harus memberikan dampak buat orang banyak gitu ya. Nah, saya mau gali ini hanya sekedar hasil penelitian atau memang justru bahwa saya berkecimpung cukup lama di dunia IT ini, tentunya apalah artinya kalau tidak memberikan dampak buat orang banyak gitu ya. Bagaimana Syara melihat hal itu? Ya, pasti semua orang ingin mempunyai mimpi ya, maupun kecil, sedang ataupun besar ya. Jadi pada saat penelitian ini saya mencoba membayangkan ya, atau menganalogikan seperti air yang menetes ya, di air yang tenang gitu ya. Kalau air menetes itu kan bisa menimbulkan riak. Jadi harapannya sih dari talenta yang dipunya gitu ya, ingin bersumbangsi ataupun bisa juga menjadi pendorong untuk masyarakat, atau bisa juga ya misalkan saya membuat seperti ini, orang lain bisa terpikir lebih jauh lagi, maksudnya terinspirasi, ya silakan saja. Seperti harapannya sih seperti itu. Oke. Ya saya melihat bahwa memang banyak hal lah ya yang mungkin juga kita bisa lakukan gitu ya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kondisi sekarang ini pun gitu ya. Ya sudah selayaknya kita juga memberikan kontribusi buat bangsa ini, nggak hanya tinggal diam aja gitu ya, terutama bidang-bidang keilmuan yang dikuasai ya gitu. Dalam hal ini Syara dengan dunia IT, yang banyak hal juga yang mungkin masih banyak atau bisa dilakukan gitu ya. Nah, bicara tentang semangat, ini kan bicara tentang semangat, bicara tentang empowering the society gitu ya. Bagaimana sosok Syara bahwa empowering di dunia IT ini, atau bagaimana sih penerjemahannya empowering
yang dilakukan sama Syera, atau bagaimana Syera menerjemahkan empowering ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia yang sekarang Syera lakukan ini ya? Ya. Dengan IT bisa membuat hidup kita lebih baik. Misalkan kita bermimpi suatu, kita bisa mencapai semua hal itu dengan IT. Karena di dalam dunia IT, menurut saya sih tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa lah. Betul ya, bahkan semua basisnya adalah IT ya. Nggak ada IT, nggak rame gitu ya. Apakah ini juga salah satu perwujudan dari Syera tentang bagaimana menerjemahkan arti empowering itu sendiri? Iya, betul sih. Nah, jadi selain itu sih memang kita balikin lagi dari kita untuk masyarakat. Jadi harapannya sih semoga dapat membantu ya, terutama di situasi saat ini ya. Jadi kita misalkan saling membantu gitu. Misalkan seperti yang sebelumnya UKM tersebut kesulitan untuk suatu customer mempercayai customer itu percaya mau mau order lah dari UMKM tersebut karena takut gitu ya, makanan nggak higienis dan lain sebagainya. Di situ sih kita mencoba istilahnya menyelami ya apa yang mereka rasakan dan kita coba jembatani lah dengan dunia IT ya. Oke. Mau sampai kapan, Syera? Ya selama masih bernapas. Oke, terakhir menurut Syera, apa ya dunia yang Syera lakukan ini seperti apa sih? Dan punya mimpi besar apa nih? Apa yang mungkin Syera ingin mimpikan atau ingin capai gitu ya, sebagai sosok Syera ini yang memang luar biasa, sekolah IT, kerjaan IT, dihasilkan juga IT gitu. Punya mimpi apa nih untuk di dunia IT sendiri sih? Apa yang mungkin belum dan pengen dilakukan ke depan? Kalau awang-awang dulu ya. Kalau bicara mimpi ya, saya ingin mencoba. Sebetulnya mimpi banyak sekali sih, tapi kan ya mau nggak mau kita kan jalanin satu persatu dahulu. Sebetulnya untuk mimpi, saya ingin mencoba mengarah ke bagian augmented reality, yang di dalamnya misalkan terdapat artificial intelligence-nya, kemudian ada bisa mengarah juga ke interaktif, misalkan interaktif wall, interaktif floor dan lain sebagainya. Sebetulnya passion-nya sih ke arah sesuatu yang visual sih, media. Tapi iya, VR, tapi AR kita coba gitu ya? kawinkan kan, karena kan IT Oke. itu kan tidak terbatas. Gitu. Waduh, justru memang ya saya juga berpikir, cuman saya juga berkecimpung di dunia komunikasi, pasti bicara tentang VR, AR juga, dan tentunya kita bisa berkolaborasi nih gitu ya, dengan IT ya gitu ya. Jadi nggak hanya dari orang DKV aja tadi kerjasamanya kan, dengan orang komunikasi harusnya perlu kita juga kolaborasi ya. Kapan-kapan bolehlah kita kolaborasi ya, bagaimana membuat produk VR, IR untuk bisa membangun komunikasi. Boleh. Kayaknya itu sesuatu yang harusnya bisa lebih engage ya. Karena sekarang kan orang lebih suka yang visual, yang menarik, atraktif gitu ya. Ya tidak sifatnya statis gitu ya. Dan menjadi penting. Bolehlah kapan-kapan kita kolaborasi ya. Tapi nggak harus nunggu dokter juga dong. Saya akan nyusul Syera untuk menjadi dokter. Amin. Amin. Oke, Syera, thank you banget. Terima kasih sekali lagi untuk ngobrolannya dan cukup inspiratif dalam arti dunia IT, perempuan dan juga masa depan itu menjadi sesuatu yang saya pikir menarik dan luar biasa, dan kita harapkan banyak Syera berikutnya ya. Karena nggak banyak perempuan yang berkecimpung di dunia IT. Saya doakan sukses selalu mimpi-mimpinya, dan di Daily Box-nya itu sukses ya. Mudah-mudahan ada investor yang juga akan
masuk ke sana dan kita harapkan bahwa Delibox menjadi delivery service yang oke di Indonesia dan juga di dunia. Thank you. Sampai ketemu lagi. Let's close this. Thank you.